lamane kok aja wedi. Kok lebih berat karo latinannya daripada ngelawan kae. Harusnya wedi pertama sana ketemu karo wong kae sing Batak apa ya lah. Ya sini jane wedi tapi nang lamane celuk nang aja wedi. Kok lebih keras tak gemblengnya daripada musuh kae. Jadi gue waktu itu iya dong mulai ngelawan mulai luar gue lah. Mulai luar provinsi. Nih ya teman-teman semuanya, ini saya berada di area sekeliling rumah dari beliau Mas Chris John nih teman-teman nih. Nah di sini ya, ini area samping dari rumah masa kecilnya Mas Chris John. Jadi di belakang sana itu masih ada lahan ya, berupa kebun nih teman-teman nih. Ada pohon bambu ya, yang bisa membuat adem nih teman-teman nih. Nah di sini ya, beliau itu digembleng ya, dididik dan dilatih oleh bapaknya untuk menjadi petinju profesional nih teman-teman nih. Memang luar biasa ya. Dari sudut desa sini terlahirlah bibit petinju profesional yang boleh dibilang kelas dunia, dan sampai sekarang itu belum ada yang menyamai nih teman-teman nih. Belum ada yang menyamai prestasi Mas Chris John ya. Nah ini luar biasa nih teman-teman nih. Makanya saya mengeksplor rumah masa kecil dari beliau adalah untuk menjadi penyemangat generasi muda bahwa dari desa kecil seperti ini bisa terlahirlah sosok petinju profesional yang luar biasa nih teman-teman nih. Sampai mempertahankan juara dunia sampai beberapa kali ya. Ini luar biasa. Dan sekarang setelah beliau itu menggantungkan sarung tinju, sampai sekarang belum ada yang menyamai prestasi dari Mas Chris the Dragon John nih teman-teman nih. Nah ini ya, inilah yang namanya istilahnya sebagai rumah dari bibit petinju profesional Mas Chris John. Nah di sini ya teman-teman semuanya, CSR cuma bisa mengeksplor bagian luar ya, karena CSR itu menjunjung tinggi kenyamanan dari keluarga maupun Mas Chris John sendiri nih teman-teman nih. Jadi saya berinisiatif untuk mengeksplor area luar dari rumah dari Mas Chris John. Nah ini di sini ya teman-teman ya. Di sini adalah rumah ya, di mana beliau itu Mas Chris John mengasah skill bertinjunya itu di sini nih teman-teman nih. Di rumah ini ya, boleh dikatakan disinilah beliau itu Mas Chris John itu ini nih teman-teman nih, melatih fisik, melatih mentalnya ya untuk menjadi juara dunia di bidang tinju profesional. Nah ini ya, kita mencoba ngeksplor ke arah sini nih teman-teman. Nah ini keseluruhan belum pernah berubah ya. Jadi sejak beliau kecil seperti ini nih teman-teman nih. Bentuknya seperti ini ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali nih teman-teman nih. Jadi memang bisa untuk bernostalgia nih teman-teman. Wah, kita benar-benar nggak menyangka ya teman-teman ya, di desa ini lahirlah sebuah talenta petinju yang luar biasa nih teman-teman nih, dimana bisa memenangkan begitu banyak kejuaraan ya. Di sini nih Mas Chris John itu lahir dan dibesarkan. Sebelum beliau itu ini ya, terbang tinggi nih teman-teman nih untuk menjadi juara dunia. Nah ini ya,
saya mau berpamitan dulu bersama ini teman-teman nih, pihak keluarga dari Mas Chris John ya, yang menghuni rumah ini. Udahan? Sudah. Kami mohon pamit nih Bu, mohon maaf. Ini saya cuma mengambil area luarnya saja sesuai dengan permintaan dari Ibu. Saya berterima kasih sekali. Sekalian saya itu izin mengorek informasi seputar Mas Chris John di masa kecil sama warga sekitar. Tapi apa yang saya korek itu insya Allah yang positif saja. Saya seputar beliau Mas Chris John itu istilahnya melatih fisiknya itu seperti apa, apakah benar dulu itu beliau itu suka mendorong becak dari bawah ke atas jembatan gelang itu, seperti itu aja sih, nggak ada yang lain, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam, itu nggak ada. Nah itu nanti itu bisa dilihat nanti setelah saya upload, itu bisa dilihat di channel saya. Ibu kan sudah itu. Kenapa? Amin ya Allah. Saya sekali lagi berterima kasih sekali sama Ibu. Mohon maaf, Ibu namanya siapa? Mbak Rum. Oh, njih. Saya berterima kasih kepada Mbak Rum yang sudah mengizinkan saya untuk mendokumentasikan rumah masa kecil dari beliau Mas Chris John. Saya mohon maaf sekali kalau ada kekurangan, ada kesalahan yang sudah mengganggu waktunya panjenengan. Saya izin untuk wawancara warga sekitar, barangkali ada yang mau diwawancarai. Tapi apa yang saya wawancarai itu adalah seputar Mas Chris John di waktu kecil untuk melatih fisik sehingga beliau tuh bisa sukses sampai menjadi juara dunia seperti itu. Saya berterima kasih Ibu, Mbak. Ya benar-benar mohon maaf sekali ini sudah mengganggu waktunya panjenengan. Insya Allah bisa menjadi silaturahmi ya gitu. Amin. Assalamualaikum. Nah itu tadi ya, saya sudah berpamitan dengan keluarga dari beliau Mas Chris John, Mbak Rum nih teman-teman nih. Nah ini saya mau mencari informasi ya seputar masa kecil dari beliau Mas Chris John ke warga sekitar nih teman-teman nih. Dan apa yang saya dari dulu penasaran adalah apakah benar beliau Mas Chris John itu sewaktu kecil itu sengaja mendorong becak ya dari bawah tanjakan jembatan gelang rakit itu sampai ke atas berkali-kali nih teman-teman nih, untuk melatih fisik, mental, dan ini ya istilahnya untuk melatih fisik dan mental nih teman-teman nih. Nah ini saya mencoba menggali informasi dari warga sekitar ya. Ikutin terus nih teman-teman nih eksplorasi rumah masa kecil dari Johannes Christian John the Dragon ya. Ikutin saya nih teman-teman. Nah ini ya, saya menggali informasi masa kecilnya Mas Chris John itu ke warga sekitar nih teman-teman. Kebetulan ada yang lagi di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini teman-teman nih, kita mencoba ini ya, menanyakan masa kecilnya dari Mas Chris John itu ke beliau nih teman-teman nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Nggih, monggo. Nah ini ya, saya berada di rumah salah satu warga tetangga dari rumah masa kecilnya Mas Chris John nih teman-teman nih. Nah ini dengan nama sinten nggih Pak? Pak Senam. Oh dengan Pak Senam nih teman-teman nih. Nah ini mohon maaf saya kesini mengganggu waktunya panjenengan. Nggak apa-apa. Saya kesini tuh untuk ingin menggali informasi seputar masa kecilnya dari beliau Mas Chris the Dragon John nih teman-teman. Nah ini karena tadi itu saya sudah diizinkan sama pihak keluarga Mbak Arum, izinnya kalau wawancara ke warga sekitar nggak apa-apa Mas gitu. Nah ini kebetulan sekali saya bertemu dengan Pak Senam nih yang mengetahui masa kecil dari beliau Mas Chris John.
Nah ini langsung saja nih Pak. Nggih, nggih. Nah ini boleh diceritakan waktu kecil dari Mas Chris John bisa menjadi menjadi petinju profesional yang kelasnya dunia dengan menyabet banyak sekali gelar. Lah ini memang dari pihak keluarga ada istilahnya mungkin petinju gitu, mungkin bapaknya atau keluarganya seperti itu Pak? Bapaknya itu dulu memang petinju sampai junior, terus akhirnya gagal. Akhirnya dia penasaran, akhirnya mendidik anaknya dari kecil, kan dua-duanya itu kakak beradik. Dua-duanya digembleng sampai matang dia lah. Dia ke sana tuh ke Semarang tuh sudah matang. Jadi sudah matang sama bapaknya itu. Memang luar biasa itu gemblengnya itu. Namanya fisik itu setiap hari lari di lapangan itu 100 kali muter lapangan terus. Yang namanya pokoknya latihannya itu disiplin lah. Tidak ada istilahnya orang main-main itu tidak. Memang bapaknya memang keras, rajin. Disiplin pokoknya lah. Tidak ada main-main gembleng anaknya itu. Sampai alhamdulillah sampai meningkat dari juara dunia. Oh berarti memang dari pihak bapaknya itu memang luar biasa, menggembleng, mendisiplinkan Mas Chris John itu memang dari kecil itu luar biasa. Iya, bukan dari gede, bukan dari kecilnya, memang luar biasa memang. Memang ada riwayat dari bapaknya juga ya, petinju, karena penasaran akhirnya ingin membuat istilahnya sampai juara. Mas Chris John itu menjadi petinju kelas dunia. Makanya dia gembleng anaknya itu tidak tanggung-tanggung. Pokoknya disiplin, tidak bisa main-main, nggak bisa. Main sebentar pokoknya istilahnya jamnya latihan. Oh, tidak ada main-main. Anak tuh jarang bermain lah. Main boleh sebentar tapi nanti jamnya itu ya latihan. Lari pokoknya ya pagi sampai sana jauh di lapangan sampai ratusan kali terus tiap hari itu, bukannya seminggu sekali, setiap hari. Berarti Mas Chris John itu sedari kecil ya sudah dididik sama bapaknya itu untuk menjadi petinju profesional nih teman-teman nih. Jadi setiap hari itu harus lari-lari ya sepanjang jalan ya, langsung ke lapangan sampai ratusan kali mengitari lapangan nih teman-teman nih setiap hari ya. Ini memang luar biasa nih teman-teman. Nah ini nih Pak, ini kan ada kabar dulu itu semasa kecil Mas Chris John itu katanya dari jembatan Gelang itu atas ke bawah itu katanya mendorong becak. Itu memang benar becak atau gimana itu Pak? Becak, sepeda nih ada keranjangnya, ada isinya loh, ada ayam apa itu kan. Karena dulu kan situ masih jembatan gantung, nggak bisa motor, belum ada motor lah. Jadi dia dari sana lari sambil dorong, ya sambil fisik. Ini sebenarnya fisik juga memang. Berarti dari awalnya memang Mas Chris John itu memang tujuannya lari dari atas jembatan itu ya, berarti atas turun terus naik lagi ke arah Mandiraja ya, nanti balik lagi. Nah itu sepedanya itu mungkin sepeda warga yang lewat, misalkan ada yang istilahnya nggak kuat atau mungkin kecapean, mungkin sama Mas Chris John itu inisiatif untuk membantu ya. Iya, tujuannya membantu tapi sambil olahraga. Tujuannya olahraga tapi jangan di situ ada apa ya dibantu. Sepedanya ada keranjangnya atau bagaimana? Samping kanan kiri. Sepedanya ada keranjangnya itu. Bukan sepeda kosong, sepeda ada keranjangnya karena ya itu muatan. Dulu kan belum bisa pakai motor karena jembatan itu jalannya masih batu jalannya. Jalannya juga masih makadam batu ya. Iya. Makanya orang kan jalan, makanya sepeda ya kalau bawa sayuran, bawa ayam apa di keranjang ya didorong, harus didorong. Berarti memang kan dulu waktu orang ke pasar itu kan naik sepeda itu sepeda ontel gitu. Iya. Sepeda ontel itu biasanya kan kanan kiri ada keranjang itu ya buat naruh ayam atau mungkin ada yang bawa sayuran atau mungkin barang dagangan yang mau dijual ke pasar atau mungkin pulang dari pasar nggih Pak nggih? Nggih. Oh, nggih. Berarti bahwa Mas Chris John itu ya yang dulunya itu katanya kabarnya itu mendorong becak dari atas ke bawah, naik turun itu memang benar, tapi bukan becak nih teman-teman, tapi ini apa namanya, dia itu olahraga lari-lari dari jembatan Gelang itu ya.
itu turun ke bawah, terus naik lagi, turun lagi, terus naik lagi. Lah itu misalkan ada warga yang ke pasar atau pulang ke pasar, tapi dia itu bawa barang dagangan yang banyak. Nah itu inisiatif dari beliau Mas Chris John itu untuk membantu mendorong sepedanya sampai ke atas nih teman-teman nih. Bisa dibayangkan ya, mendorong sepeda dengan berisi barang dagangan didorong sampai ke atas. Ini memang mental baja dari Mas Chris John ini memang luar biasa nih teman-teman. Ini memang dari kecil memang ya. Nah ini mungkin ada cerita lain Pak seputar Mas Chris John sewaktu masih kecil di sini. Apakah ini mengawali karirnya itu dari kecil itu langsung ke Semarang atau mungkin di Banjarnegara Pak? Di Banjarnegara sebentar. Oh, Di Banjarnegara sebentar ya. berarti setelah di Banjarnegara itu langsung Ke Semarang. ke Semarang ya? Ke Bang Buana dia. Nah itu alasannya ke Semarang itu apa Pak kira-kira? Ya saya sih kurang begitu jelas lah, kurang begitu tahu lah. Tapi yang tahu ya itulah di Banjar sebentar cuman langsung ke sana. Di sana langsung, nyatanya di sana langsung terkenal lah waktu ikutnya. Jadi Sasana Bang Buana itu. Jadi karir dari Mas Chris John itu berawal dari di Banjarnegara ya. Tapi mungkin setelah itu ada mungkin tawaran di Semarang yang memang Semarang itu banyak sasana ya, sasana tinju. Akhirnya beliau memilih untuk Semarang. ke Semarang dan akhirnya menjadi yang istilahnya membuat nama beliau itu terbang tinggi gitu. Iya. Wah, memang luar biasa nih teman-teman. Wah, ini memang masa kecil dari Mas Chris John itu memang luar biasa. Luar biasa memang. Jadi lari-lari lari-lari mengitari lapangan 100 kali nggih. Tiap hari itu. Setiap hari. Nah, itu kalau yang di itu iya. Pak Nun Sewu yang di Jembatan Gelang itu di waktu pagi no Pak? Pagi ya, pagi. Kalau ini sore, di lapangan sore. Jadi di waktu pagi itu Mas Chris John itu lari-larinya di Jembatan Gelang nggih, naik turun. Nah, nanti kalau ada warga yang naik sepeda misalkan bawa barangan berat, lah itu sama Mas Chris John itu dibantu ke atas nih untuk naik ke atas. Nah, waktu sorenya atau mungkin siangnya beliau lari-larinya itu sore nggih. Itu mengelilingi lapangan. Jam 4 pokoknya jam 4 mulai ke lapangan terus muter sampai jam 6 lah. Itu setiap hari 2 jam itu latihan di lapangan. Nah, itu kalau boleh saya punya diberitahu lapangannya yang sebelah mana itu Pak nanti? Itu sebelah situ. Oh, yang sebelah sana ya? Ya, pokoknya ke sana timur itu sebelah kiri itulah. Oh ya, nanti teman-teman saya ajak untuk melihat lapangan yang dulunya itu buat lari-lari Mas Chris John sampai 100 kali ya teman-teman ya. Kita ajak teman-teman ke sana nih teman-teman nih. Setelah ini ya, sesi ini. Luar biasa ini. Terima kasih sekali nih Pak atas waktunya sudah menceritakan kehidupan masa kecil dari beliau Mas Chris John. Mudah-mudahan teman-teman di seluruh Indonesia buat generasi muda ya, setelah tahu masa kecilnya beliau menjadi pelecut ya, pemicu untuk menjadi, misalkan ada teman-teman ataupun generasi muda yang ingin menggeluti olahraga tinju, itu Mas Chris John bisa menjadi menjadi contoh nih teman-teman nih, dari desa yang penting dengan disiplin tinggi, dengan kemauan yang kuat, akhirnya bisa mewujudkan impian menjadi petinju kelas dunia nih teman-teman nih, yang beberapa kali berhasil mempertahankan gelar juara dunia, dan akhirnya itu sampai memutuskan untuk menggantungkan sarung tinju. Nah, ini sampai sekarang belum ada lagi nama-nama petinju profesional dari negara kita ya, yang istilahnya menyamai prestasi dari beliau. Mudah-mudahan kedepannya ada nih teman-teman nih, ada generasi muda kita yang istilahnya bisa mengikuti jejak dari beliau Mas Johannes Christian John. Matur suwun sangat nih Pak nggih. Teman-teman semuanya di sini ya. Dulu Mas Johannes Christian Jones atau yang terkenal dengan Chris the Dragon John ya, ini mengasah skill bertinjunya itu di sini nih teman-teman nih, untuk melatih fisiknya ya. Jadi berdasarkan informasi dari beliau
Pak Senam tadi ya, itu di sini Mas Chris John itu lari-lari setiap sore ya, itu mengitari lapangan ini sebanyak ratusan kali nih teman-teman nih. Jadi memang luar biasa ya, bisa dibayangkan melewati lapangan seluas ini sampai seratusan lebih nih teman-teman nih, luar biasa ya. Jadi memang latihan fisik dari beliau Mas Chris John ini memang luar biasa nih teman-teman nih. Bapak beliau ya, almarhum Pak Yohanes itu melatih Mas Chris John ini memang untuk menjadi petinju profesional itu memang sangat luar biasa dan diacungi jempol nih teman-teman nih. Dan selain di sini juga Mas Chris John itu juga melatih fisiknya itu di sana ya, Jembatan Gelang. Jadi dari atas ke bawah lari-lari ya, naik ke atas. Nah nanti kalau ada warga yang dari pasar atau ke pasar yang membawa barang dagangan naik sepeda ya, karena dulu nggak ada motor, itu dibantu oleh Mas Chris John itu didorong nih teman-teman ini, didorong dari bawah ya naik ke atas. Nah ini memang luar biasa nih teman-teman nih. Nah ini nanti teman-teman saya ajak melihat saksi bisu ini ya, tempat Jembatan Gelang yang dulunya itu selalu dipakai oleh Mas Chris John itu untuk melatih fisiknya nih teman-teman nih. Kita lanjut aja ke sana nih teman-teman nih. Di sini ya, dulu masa kecilnya Mas Chris John itu melatih fisiknya itu kawah candra di mukanya itu di sini nih teman-teman nih. Jadi dari sana ya, dari atas ke bawah itu naik turun sampai ratusan kali nih teman-teman nih. Nah ini misalkan ada warga yang lewat, dulu itu adanya sepeda ontel ya. Nah itu misalkan ada warga yang lewat dan naiknya itu keberatan ya, susah, dibantu oleh Mas Chris John untuk naik ke atas nih teman-teman nih. Di sini ya, dulu itu memang di sini belum aspal nih teman-teman nih, jadi masih jalannya masih batu ya, dan belum aspal seperti ini nih teman-teman nih, jadi masih makadam ya. Jadi bisa dibayangkan tantangan latihan fisik dari Mas Chris John itu beratnya seperti apa ya. Lari-lari di jalan yang berbatuan, naik turun sampai ratusan kali nih teman-teman nih. Nah misalkan ada warga yang ke pasar atau pulang ke pasar membawa sepeda ontel ya, dan di sebelahnya itu ada keranjang yang isinya mungkin ayam, barang dagangan. Nah itu sama Mas Chris John itu berinisiasi untuk mendorong sampai ke atas nih teman-teman nih. Wah luar biasa ya, perjuangan untuk menjadi petinju profesional itu sangat luar biasa nih teman-teman nih. Pantesan beliau menjadi salah satu petinju legendaris Indonesia nih teman-teman nih. Bukan salah satu ya, menurut saya satu-satunya petinju legendaris profesional Indonesia.